perawatan BIFAS Action pada awal serangan stroke. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberi kesempatan sehat sehingga kita masih dipertemukan dalam acara yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Karena berkat Allah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenalkanlah saya Andika Nata sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan ketua pelaksana, ketiga pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab bersama narasumber kita, keempat kesimpulan, kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana yaitu Ibu Desi Selastiawati Eskop. Kepadanya kami persilahkan. Suaranya dibuka, nggak kedengeran. Jangan di-mute. Maaf ya para peserta, saya lanjutkan lagi. Saya selaku panitia mengucapkan Dirgahayu PPNI yang ke-48. Saya selaku ketua panitia mengucapkan Dirgahayu PPNI ke-48. Terawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19. Saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang menghadiri acara ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus di Kesyaki yang telah memfasilitasi acara ini. Dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan webinar ini. Webinar hari ini akan membahas asuhan keperawatan BIFAS Action pada awal serangan stroke. Penanganan stroke harus kita lakukan dengan cepat dan tepat karena jika semakin lama tidak kita segera tangani maka tingkat keparahan stroke semakin tinggi.
Maka dari itu, defense action pada awal serangan tersebut sangat berguna buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat mendapatkan manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi atas sambutannya. Acara selanjutnya itu acara yang kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab bersama narasumber kita, Nurse Zahra Maulidia Septimer, Eskop Mkop, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ahdi Jajuli Eskop. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andika selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahdi Jajuli. Saya mahasiswa program studi nurse non-reguler Sekesiasi Tangerang. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah banyak yang kenal ya, karena memang mayoritas peserta saya lihat memang dari satu angkatan dan sisanya mungkin dari adik tingkat. Sebelum kita memulai acara webinar siang ini, tentunya alangkah baiknya teman-teman yang masih unmute ya, unmute via audio segera di mute guna terselenggaranya acara ini dengan lancar dan hikmat. Dengan tema pada ini yaitu adalah ASKEP, asuhan keperawatan BIPAS Action pada awal serangan stroke, yang akan nanti disampaikan oleh pemateri sekaligus dosen kita, yaitu Nurse Zahra Maulidia Septimer. Kemudian nanti saya harapkan teman-teman di akhir acara ini kan nanti kita akan sediakan sesi tanya jawab juga. Jadi saya harap tetap ikut sampai selesai, dan juga kami dari panitia akan menyediakan door prize bagi 2 peserta yang beruntung, yang nanti kami akan berikan pertanyaan yang tentunya dengan jawaban yang benar, maka 2 peserta tersebut akan mendapatkan hadiah atau door prize voucher pulsa senilai puluhan ribu rupiah. Oke.
mungkin moderator kita tidak ada sinyal, tadi keluar sebentar. Oke, baiklah, saya menggantikannya untuk sementara terlebih dahulu. Tadi sampai pembagian hadiah atau voucher, peserta diharap mengikuti kegiatan sampai selesai, yang akan nanti di akhir sesi akan mendapatkan voucher bila bisa menjawab pertanyaan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dibawakan oleh dosen kita, yaitu Nurse Jahara Maulida Septimar, Eskep Mkep. Kepada Ibu Jahra, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Ya, moderatornya hilang ya ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sekarang sharing. Ini saya langsung mulai saja berarti Pak Dika ya, Pak Andika. Iya Bu, soalnya Bang Ahdinya keluar tadi, nggak ada sinyal. Ya, oke. Sebentar ya, saya coba siapkan dulu karena tadi harusnya disampaikan oleh pemateri. Oke, ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari Profesi Nurse. Ini sebagai webinar yang dilaksanakan oleh mahasiswa nurse, profesi nurse, khususnya kelas non-reguler, yang sedang menjalankan tugas untuk webinarnya. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat ya, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan izinkan saya mungkin di hari ulang tahun PPNI yang ke-48 ini, saya turut memeriahkan kegiatan PPNI, salah satunya adalah rangkaian webinar ini, di mana webinar ini adalah salah satunya kita tadi sudah disebutkan oleh Ketua Panitia ya, kita bebas COVID khususnya tahun 2022 ini hingga ke depannya, mudah-mudahan perawat tangguh, perawat hebat ya, PPNI selalu jaya. Oke, mungkin saya tidak berpanjang lebar, kali ini saya akan mempresentasikan, kita akan mendiskusikan, mungkin lebih tepatnya diskusi ya, karena kalau sebagian besar saya melihat dari pesertanya ini hampir beberapa dari mungkin instansi rumah sakit, puskesmas, mahasiswa atau orang awam ya, sehingga untuk kali ini kita akan diskusi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pasien stroke. Mungkin kita pernah bertemu atau pernah merawat pasien dengan stroke, tapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, penanganan pertama kali yang harus kita lakukan, karena dengan tindakan yang benar dan tepat dan cepat, nah, sehingga penanganan stroke ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan ya. Baik, saya coba izin share. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, saya izin share untuk materi ini. Ya, kita akan membahas tentang cerebrovascular accident atau yang sering kita sebut dengan stroke. Ya, walaupun mungkin teman-teman di lapangan sering bertemu dengan pasien stroke ya, tetapi kita harus membedakan mana yang gejala ringan, mana yang memang sudah terjadi stroke, mana yang sudah terjadi penyebaran atau perluasan, itu yang harus kita perhatikan. Dalam beberapa waktu, kita sampai berapa jam ya Pak Andika atau Pak Ahdi? Saya takutnya nyerocos aja nih, saya dikasih waktu sampai berapa menit. Mudah-mudahan nggak 30 menit ya, karena mungkin nanti ada diskusi. Jadi nanti kita akan diskusi terkait dengan apa sih sebenarnya definisi dari stroke, apa yang terjadi dengan pasien-pasien stroke, apa yang sedang tren saat ini pada pasien stroke, penanganan pertama yang harus dilakukan, apa nursing management yang harus kita lakukan, itu akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kita bicara terkait dengan pasien stroke, ya, kita akan mengenal dengan istilah pembuluh darah. Kita akan berkaitan dengan itu dalam pasien stroke. Pasien stroke itu ada pembuluh darah. Kadang orang awam suka mengkaitkan dengan pasien jantung.
ya, karena berkaitan juga dengan pembuluh darah. Walaupun kaitannya ada dalam tanda dan gejalanya, tetapi ini berbeda. Karena stroke itu terjadi gangguan alirannya adalah di pembuluh darah otak. Kadang kalau orang awam sering menyebutnya, oh dia sering dia penyakit jantung, oh pasti dia stroke. Oh dia stroke pasti penyakit jantung. Kadang suka dikaitkan seperti itu. Walaupun hanya manifest, tetapi pasien stroke ini tidak selalu pasien dengan gangguan pembuluh darah jantung. Jadi bisa jadi memang ada penyebab lainnya. Maka kita sebelum melakukan manajemen nursing care pada pasien, maka kita harus pahami dulu apa sih definisi dari stroke, ya, yaitu gangguan aliran darah, ya, yang disebabkan karenanya adanya sumbatan, pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi mungkin ini kita coba klarifikasi ke diri kita. Ada nggak? Saya panggil teman-teman semua ya di sini. Teman-teman di sini apakah ada yang sering mengalami kesemutan? Nah, jadi kalau sering kesemutan, tangan kanan doang, kaki kanan doang, kemudian ini pipi suka kedut-kedut doang gitu ya, atau sering pusing saja kerjaannya gitu ya, pokoknya pusing saja tapi sebelah, atau bisa di belakang kepala atau di depan dan sebagainya, itu sebenarnya juga salah satunya adanya sumbatan. Tapi bisa jadi belum terjadi gangguan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Baru terjadi sumbatan saja. Atau nanti sering kita sebut dengan istilahnya ada iskemi, ada pecahnya pembuluh darah, ada infak atau kematian. Nah, itu nanti akan kita lihat penyebabnya. Jadi bisa saja gangguan fungsi otaknya sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, karena rata-rata kalau saya lihat di sini pasti rata-rata usianya di atas 20 tahun. Kalau sudah di atas 20 tahun, teman-teman harus sudah curiga kepada diri sendiri. Oh iya, tangan saya sering kesemutan, kemudian kaki saya sering kesemutan, kemudian wajah saya sering kedut-kedut atau baal sebelah. Itu sebenarnya sudah manifest sebagian. Mungkin ada sebagian yang tersumbatnya pembuluh darah. Penyebabnya banyak sekali. Nah, maka nanti akan kita lihat apa saja sih sebenarnya faktor resiko yang bisa terjadi. Nanti kita akan berdiskusi panjang terkait stroke, tapi teman-teman saya minta aktif di kolom chat ya, supaya kita nanti saya tahu peserta ini aktif atau tidak. Karena kalau nanti saya ngomong, terus teman-teman juga ngomong, nanti kita jadi bias ya, jadi nanti bisa di kolom chat. Nah, sekarang saya mau ice breaking dulu deh sebelum kita panjang lebar. Di sini siapa yang tahu kapan hari stroke sedunia? Yang cepat dan benar boleh tulis di kolom chat, karena tadi kata panitia akan dapat hadiah. Teman-teman siapa yang tahu hari stroke sedunia? Silahkan di kolom chat, nyari dulu di Google, kita ice breaking dulu, sambil saya ice breaking, ngopi-ngopi dulu. Silahkan, sudah ada yang jawab, benar atau tidak kita lihat nanti panitia yang menentukan, baru 2 orang, ini belum tentu benar, coba kita lihat lagi. Kenapa kita harus tahu hari stroke sedunia itu kapan? Karena supaya kita paham bahwa masih banyak ternyata pasien di Indonesia khususnya yang mengalami serangan stroke karena tidak tahu cara penanganan pertama kali yang dilakukan. Atau salah, atau mitos-mitos. Kalau Indonesia tuh banyakannya mitos. Banyak beberapa pasien yang terlambat karena akibat mitos. Oke, baru ada 5 orang dari 70 orang nih. Oke, semuanya 29 Oktober, ini mah hari lahirnya anak saya nih. Nah, semua 29, nggak ada yang jawaban yang lain atau memang 29 Oktober ya? Nanti panitia yang menentukan nih siapa nih yang paling benar dan paling cepat. Panitia matanya silahkan dilihat mana yang paling cepat, paling tepat. 20 Oktober, 29 Oktober. Nggak ada yang jawab 30 atau 28, tapi ada yang jawab 20 Oktober, berarti berbeda dari temannya. Oke. Ya, jadi cukup ya. Mungkin ini kayaknya ada berapa nih? Ada 100 orang belum? Belum ya. Jadi ternyata kalau kita tahu adalah hari stroke sedunia adalah tanggal
29 Oktober. Jadi kalau ulang tahun PPNI kapan? Oh, langsung ditulis lagi ya. Ulang tahun PPNI jangan-jangan nggak tahu juga. Ayo ulang tahun PPNI tanggal berapa kalau PPNI? Hari ini. Hari ini ya. Oke, langsung dijawab tuh, siapa tuh yang komennya? Jadi today, oke. Jadi tadi Hari Stroke Sedunia adalah 29 Oktober. Sehingga ketika nanti bulan Oktober kita lihat lagi bahwa kita lihat apakah ketika dunia hasilnya seperti apa pasien stroke, gambarannya seperti apa. Karena pasien stroke ini sebenarnya di dunia di salah satu di Indonesia adalah penyakit nomor 2 setelah penyakit jantung. Jadi sangat luar biasa. Maka kita harus pahami apa sih sebenarnya pasien dengan stroke. Nah, jadi tadi ya yang sudah jawab terima kasih banyak, ada 20 ada berapa orang tadi ya, yaitu 29 Oktober. Terima kasih yang sudah menjawab. Artinya ketika kita sudah tahu ternyata nanti pasien ini tadinya nomor 2, sekarang nomor 1 naik ranking, bangga atau tidak kira-kira? Pasti tidak ya, karena wah ternyata tinggi lagi nih pasien stroke, berarti penanganan ada perawat yang belum penkes ke masyarakat. Bukan tugasnya orang puskesmas ya yang kader keliling, tapi tugas kita semua sebagai perawat menyampaikan. Nah, ada 2 bentuk tipe dari stroke, yaitu ada iskemi, ada hemoragik. Nah, ada yang iskemi, kita lihat gambar di sini. Iskemi ini kadang suka kita alami walaupun di bawah alam sadar. Ya, kalau iskemi ini ada blok, ada sumbatan. Sifatnya dia reversible, masih bisa balik lagi. Kalau penanganannya cepat dan benar, ya. Tetapi ketika pasien ini penanganannya tidak tepat, maka akan terjadi hemoragik atau terjadi perdarahan. Jadi kalau pasiennya terjadi iskemi, ini biasanya kita yang suka kita alami. Yes. Ya. Oke, jadi untuk iskemi biasanya usia 20 tahun sampai 40 tahun kita suka mengalami ini. Suka pusing, suka tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba kesemutan, tanpa aktivitas berat kita kesemutan di tangan sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya. Nah, ini adalah iskemi, ada sumbatan, ada yang memblok. Tetapi kalau hemoragik ini ada terjadi perdarahan, pecahnya pembuluh darah. Maka sering sebut kita diagnosis ada SH. SH itu stroke hemoragik. SNH, stroke non-hemoragik atau kenal dengan stroke iskemi atau SI gitu ya, atau sering kita kenalnya dengan CVD-SH, berarti cerebrovascular disease stroke hemoragik. Nah, itu juga biasanya beberapa diagnosis beda-beda gitu ya. Ada yang disebutkannya seperti itu. Jadi, nah ini terjadi perdarahan pada pembuluh darah di otak seperti ini. Kalau yang seperti ini kebanyakan sudah irreversible atau tidak bisa kembali semula ya. Jadi ini bentuknya dan biasanya kejadiannya pada pasien dengan stroke hemoragik banyak sekali yang memang tidak tertolong, tetapi yang banyak masih ada kemungkinan adalah stroke iskemi, masih 83%. Jadi masih bisa ditolong, tetapi pasien ini sudah beresiko terjadi hemoragik jika penanganannya tidak tepat. Ya, nah pada hemoragik biasanya terjadi di subarachnoid yang menyebabkan pasiennya ada beberapa kerusakan gangguan persyarafan. Ya, nah biasanya pasiennya ada di gangguan nervus wajah yang terlihat sampai nervus gangguan pencernaan, baik makan, menelan, ya. Nah itu biasanya terjadi sekitar 41% di subarachnoid. Kemudian pada stroke iskemi biasanya terjadi karena adanya emboli, adanya sumbatan. Ya, nah sumbatan ini biasanya terjadi ketika pasien ini misalnya dia obat-obatan, alkohol,
biasanya remaja sampai usia dewasa muda sampai dewasa pertengahan, kurangnya istirahat, kurangnya tidur, pola aktivitas yang sangat berat, nah ya, sehingga atau yang paling banyak adalah gaya hidup, makan makanan junk food. Nah ini biasanya awalnya emboli hanya sumbatan biasa, lama-lama menjadinya pecah pembuluh darah. Jadi yang paling memang sering kita rasakan adalah adanya iskemi atau kematiannya sementara, hanya ada sumbatan saja ya, biasanya kenanya di pembuluh darah kecil. Kalau sudah pecah pembuluh darah biasanya terjadi di pembuluh darah besar ya. Oke, ini yang tadi subtipe dari tipe-tipe stroke. Sering kita kenal juga dengan transient ischemic stroke atau TIA. Inilah yang biasanya tadi sama ya, kurang lebih kita sebut dengan TIA, atau kalau di Indonesia tuh suka SI atau stroke ischemic gitu ya. Itu istilah-istilahnya, atau SNH itu sama ya. Tapi kalau stroke hemorrhagic biasanya kita kenal dengan SH. Nah, SH dengan iskemi apa sih sebenarnya yang membedakan? Nah, kalau iskemi dia ada bloknya biasanya ya, dia ada blok dari si pembuluh darah kecil. Tapi kalau hemorragik tadi sudah perdarahan, nah dan TIA ini sebenarnya sudah gejalanya hampir ke arah mini stroke gitu ya. Jadi 85% itu penyebabnya adalah blok. Bloknya tadi bisa sumbatannya karena tadi plak ya, atau lemak yang terjadi penumpukan di pembuluh darah otak. Nah, itu yang membahayakan. Gejala pusing-pusing itu harus hati-hati karena biasanya kalau sudah ke arah sana kita sudah curiga. Jadi pasien stroke itu sekarang bukan hanya pasien lansia, tapi pasien dewasa muda pun sudah banyak terjadi ya. Nanti akan kita lihat kasus-kasusnya. Oke, nah ini adalah faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Coba perhatikan teman-teman, ada nggak gejala teman-teman yang ada di sini? Misalnya yang tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah dulu. Ya, nah, kalau teman-teman suka habis makan langsung tiduran, ya mager, yang sedang WFH, yang tidak bekerja di kantor atau di rumah sakit, nah biasanya kurang aktivitas fisik, sehingga pembuluh darah kita suplai nutrisinya hanya di beberapa, jadi kurang oksigen ke otak saja kita sudah pusing, itu sebenarnya sudah gejala ringan gitu ya. Nah ini karena kurang aktivitas fisik yang mengakibatkan nanti pasiennya obesitas, kemudian ditambah pasiennya diabetik. Kemudian atau pasien-pasiennya memang ditambah ada gangguan kolesterol, merokok, ya, konsumsi alkohol. Ini sebenarnya bisa dirubah. Bu, pasien stroke itu sebenarnya keturunan atau tidak sih? Nah, semuanya itu sekarang tidak disebut dengan penyakit keturunan ketika gaya hidupnya tidak sama seperti orang tuanya yang memang juga terjadi pasien dengan stroke gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya keluarganya ada yang mungkin kejadian stroke, misalnya karena pasiennya konsumsi kolesterolnya berlebih ya, kemudian tidak pernah kontrol, pasiennya diabetik, pasiennya hipertens, nah, sehingga mengakibatkan seperti itu. Kemudian ditambah sekarang fenomenanya adalah pemakaian kontrasepsi hormonal. Ini adalah salah satu penelitian saya juga yang dilakukan pada tahun 2020 kalau tidak salah di salah satu poli rumah sakit di daerah Banten. Itu ternyata saya dulu curiga kenapa yang ke dokter syaraf adalah pasien-pasien perempuan gitu ya. Ternyata yang di kraniotomi hampir data dari rumah sakit tersebut 75% adalah perempuan. Jadi ternyata pemakaian kontrasepsi hormonal ini yang membuat gangguan hormonal yang membuat pembuluh darah ini menjadi mengental, yang menyebabkan terjadinya sumbatan di pembuluh darah otak ya, sehingga pasiennya bisa terjadi stroke atau bisa jadi tumor otak atau pokoknya gangguan di pembuluh darah otak. Tapi juga ada juga yang pembuluh darah jantung. Jadi pasien yang menggunakan kontrasepsi hormonal ya, khususnya tidak pernah diganti-ganti. Jadi yang misalnya KB suntik 3 bulan selama 10 tahun lah misalnya, dia tidak pernah pakai. Ini pengalaman pasien saya yang tadi menggunakan kontrasepsi hormonal. Nah, itu pasiennya dia tiba-tiba divonis penyakit jantung koroner. Ternyata ditandai bahwa metabolisme darah yang pasiennya tidak bisa diurai, yang harusnya dipecah menjadi energi, ini disimpan menjadi lemak. Nah, lemak yang atau trigliserida yang tinggi itulah yang menghambat pembuluh darah.
Nah, kalau pembuluh darahnya menyumbatnya di jantung, pasiennya penyakit jantung koroner. Jadi di arteri pembuluh darah koroner itu pasiennya ada terjadi sumbatan. Kalau terjadi sumbatannya di pembuluh darah otak ya pasiennya stroke, bisa iskemi. Kalau dia sudah pecah berarti stroke hemoragik. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi sekarang pasien dengan stroke, diabetik, hypertense itu bukan lagi laki-laki, ternyata perempuan mendominasi. Jadi hati-hati nih buat yang perempuan, apalagi perempuan gampang stres. Kemudian pakai kontrasepsi, perempuan juga sekarang merokok, perempuan juga sekarang menggunakan alkohol, migrain gitu ya, karena apa, gaya hidupnya senangnya yang boba-boba misalnya ya, junk food. Nah ini sehingga resiko ini sebenarnya bisa dirubah, namun yang tidak bisa dirubah adalah usia. Walaupun usia di atas 55 tahun yang biasa terjadi, tetapi data dari Kemenkes pada tahun 2019 menyatakan bahwa usia 18 tahun bahkan 14 tahun ada ya. Dari survei BPJS dan JKN yang di rumah sakit ternyata usia 15 tahun pun sudah ada yang maaf ya jika ada suara-suara. Jadi kalau misalnya dilihat dari sana ternyata banyak juga pasien anak yang mengalami gangguan itu. Nah, nanti akan kita lihat ada beberapa pasien yang memang banyak ya di media sosial juga sekarang sudah tersebar bahwa anak tersebut pada usia sekian walaupun kita belum pasti apakah ini stroke murni atau memang ada penyakit lain. Kemudian jenis kelamin. Nah, pria dan wanita mau dia diganti alat kelaminnya gitu ya, tapi karena dia adalah laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Ras tertentu atau genetik ini yang memang tidak bisa dirubah. Jadi faktor-faktor yang memang bisa dirubah kita coba cegah supaya pasien tidak terjadi resiko stroke ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, ini mungkin nanti teman-teman bisa melihat ini salah satu anak dari public figure juga ya, di mana ini sebenarnya Fabian ini usia 16 tahun, tetapi pada tahun 2020 berbarengan sebenarnya dengan COVID. Jadi sebenarnya sedang dicari tahu apakah stroke murni ataukah COVID yang menyerang pembuluh darah otak. Kemudian jadi gini, stroke itu bukan berarti hanya sumbatan karena pasiennya sering konsumsi alkohol, ngerokok, kolesterol, tetapi bakterinya ya atau si COVID-nya bisa jadi masuk di karena ditemukan pembuluh darah di otak gitu ya, terus kemudian bisa mengenai pembuluh darah otak dan pecahnya. Karena si Fabian ini juga sama, ngeluhnya tidurnya tidak maksimal, kemudian pusing ya, tiba-tiba lemah, kelemahan, tiba-tiba sering jatuh atau kelemahan, gampang kesemutan gitu-gitu ya. Sehingga ini biasanya kita juga curiga pada beberapa kasus anak yang mengalami terjadi gangguan stroke. Karena berdasarkan data Riskesdas juga tahun 2019 banyak sekarang kasus anak hampir 30%-nya gangguannya penyakit ginjal kronik ya atau ginjal akut. Ya, kalau kronik biasanya ada hanya beberapa, tapi yang akut sudah banyak karena bisa jadi gangguan patologis ya, atau mungkin memang dia gangguan fisiologis yang memang sudah ada kelainan pada anatomi ginjalnya ya. Jadi jangan saya mah tenang aja, ikutin aja nih seminar ini karena ini mah hanya seminar untuk pasien. Tapi ke diri kita, saya usianya di atas 30 tahun, berarti saya sudah beresiko nih. Berarti saya harus menjaga pola makan, gaya hidup, saya udah sering pusing, saya udah sering kesemutan, kolesterol saya udah 200, saya harus apa ya? Itu yang harus kita lakukan ya. Oke, nah ini tadi saya katakan bahwa dalam 5 tahun ini bahwa data yang saya ambil sumber dari BPJS 2019 di mana penyakit stroke ini ya kedua ya setelah penyakit ginjal. Tahun 2016. Kemudian meningkat di 2018 ternyata masih menduduki setelah penyakit jantung dan penyakit kanker. Jadi artinya dia sekarang turun kelas tetapi masih range-nya masih tinggi. Nah, penyakit jantung 2018 masih dominan sampai sekarang adalah COVID ya memang, tapi penyakit stroke ini salah satunya bisa menjadi 5 besar. Jadi harus kita waspadai karena khususnya sekarang nih sedang kita galakan nih preventif
ya. Jadi bukan rehabilitatif, tapi preventifnya seperti apa untuk pasien stroke supaya tidak meningkat lagi kejadian nanti di 5 tahun berikutnya. Nah, 2019 sudah datanya sebanyak ini, kita lihat nanti 2021 sampai tahun 2022 apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Ternyata setelah ikut seminar kita sudah bisa tahu penanganannya, jadi kita sudah bisa atasi tidak terjadi gangguan stroke non hemoragik khususnya ya pada pasien dengan stroke non hemoragik. Nah, ini adalah kejadian yang tadi saya katakan kelompok umur yang paling rentan sebenarnya 45 sampai 54 tahun. Tetapi kita jangan menutup mata bahwa ada kejadian yang usianya 16 sampai 24 tahun walaupun hanya 6%. Artinya ketika kita bicara ada, berarti memang ada kejadian sehingga harus kita waspadai. Yang tadi saya bilang kasusnya Fabian ini kata orang tuanya ya harus diselidiki lagi apakah murni karena memang pasiennya mengalami gangguan pecahnya pembuluh darah atau memang dari COVID yang mengenai pembuluh darah di otak gitu ya. Dan dan jenis kelamin perempuan masih dominasi tadi yang saya katakan. Perempuan sekarang merokok, perempuan minum alkohol, perempuan begadang, perempuan stres, ditambah perempuan menggunakan kontrasepsi hormonal. Itu yang mengakibatkan menjadi peningkatan di jenis kelamin perempuan lebih tinggi. Sebentar ya. Ya, oke sebentar ya. Ini kalau ada suara-suara halu mohon dimaklum. Oke, jadi ini dan lebih banyak ya memang di perkotaan ya karena gaya hidup. Lu kalau nggak makan boba lu nggak keren lu gitu ya. Lu kalau nggak makan steak lu nggak keren lu gitu ya. Ternyata makan makanan dan gaya hidup itu mengakibatkan tingginya kejadian stroke di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan ya. Kemudian untuk penyebabnya adalah yang pertama karena hipertensi ya. Jadi hipertensi ini nomor 1 sebenarnya yang menjadi port di entry. Jadi tekanan main arterial pressure yang tinggi ke otak menyebabkan terjadinya pembuluh darah lebih cepat. Kemudian yang berikutnya penyakit jantung. Ya, itu adalah yang mengakibatkan terjadinya prevalensi stroke menjadi meningkat. Yang ketiga ada pasien dengan diabetes mellitus ya. Jadi 3 serangkai ini sebenarnya berkaitan. Hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus. Ini komplikasi semua. Jadi kejadian stroke ini bisa jadi dari beberapa penyebab penyakit hipertensi, jantung, dan diabetes tadi mengakibatkan terjadinya stroke baik iskemi maupun stroke non hemoragik. Nah, kenapa sih kita harus tahu bagaimana cara penanganan stroke-nya? Karena kita ketahui bahwa stroke ini sebenarnya ada yang disebut dengan golden period. Golden period itu waktu. Nah, waktu di mana semakin waktu yang terbuang, maka semakin cepat sekali terjadinya pelebaran atau pecahnya pembuluh darah, ya, yang menyebabkan pasien ini akhirnya meluas. Jadi infaknya jadi meluas di pembuluh darah. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, maka di sini dikatakan bahwa semakin banyak waktu yang terbuang, maka semakin banyak juga resiko kerusakan otak. Berapa waktunya? Golden period itu adalah mulai terkena stroke sampai pemberian obat di rumah sakit, yaitu sekitar 4,5 jam. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya mengidentifikasi pasien atau keluarganya, kita harus tadi serangannya ada yang tahu nggak? Biasanya berapa jam atau jam berapa? Biasanya kalau pasien nggak tahu penurunan kesadaran, kita bisa tanya keluarga atau yang menolongnya. Karena bisa jadi ternyata sudah 10 jam gitu ya, itu pasiennya bisa udah penurunan kesadaran. Jadi sudah terlambat. Stroke itu bukan diobati stroke-nya, tapi kita atasi kecacatannya. Karena kalau sudah cacat, itu yang kita harus waspadai. Jadi kita bukan mengobati stroke itu bisa diobatin nggak? Bukan itu. Jadi mitosnya itu kalau ditanya, Bu, stroke bisa sembuh nggak? Nah, itu biasanya selalu jadi pertanyaan. Selalu tanya sama nurse, kalau stroke itu bisa sembuh nggak? Stroke itu bukan sembuh atau tidak, tapi adalah stroke itu kita mencegah kecacatannya. Nah, kalau kecacatannya
tidak kita atasi, maka pasiennya terjadi gangguan. Nah, itu yang sudah permanen. Itu yang harus kita waspadai. Kenapa 4,5 jam ini selain tadi terjadi kecacatan, yang pastinya terjadinya penurunan kesadaran. Jadi ada beberapa gejala yang memang kalau kita pahami bahwa gejala-gejala tersebut nantinya mengakibatkan terjadinya perluasan. Jadi kalau misalnya sudah sering pusing, sebaiknya mungkin kalau mau datang ke poli penyakit dalam ya, atau mungkin datang ke perawat stroke. Nah, sekarang ada stroke center, ada beberapa rumah sakit yang sudah menjadi stroke center ya. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan saya sedang berusaha, mudah-mudahan saya punya rumah sehat stroke namanya, sedang berusaha untuk ke arah sana supaya nanti pasien-pasien bisa mencegah sekalipun sudah terjadi kecacatan atau mungkin rehabilitasi bisa ke rumah sehat stroke gitu ya, rumah sehat stroke kita sebagai nurse. Atau kalau tidak ya ke penyakit dalam supaya kita tahu oh kalau sering pusingnya apakah ada tumor ya, apakah memang terjadi murni karena ada plak, ada emboli atau aterosklerosis ya yang terjadi di pembuluh darah otak. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau tanda dan gejala yang memang seperti apa sih yang harus kita ketahui sehingga pencegahan dan pengobatannya akan lebih tepat. Nah, kalau misalnya kita terlambat ya, kalau kita terlambat dalam beberapa jam, maka pasien ini akan infaknya meluas. Nah, tapi kalau kita tadi pasien ditolong sampai kita berikan misalnya apakah trombolitik dan sebagainya, ternyata pasiennya ada gangguan, tidak menolongnya tidak terlambat lah gitu ya, sudah terlambat, maka pasien ini bisa terjadi kecacatan permanen bahkan sampai penurunan kesadaran atau bahkan kematian ya. Kadang juga pasien awam tidak tahu cara pertolongannya. Misalnya beberapa pasien yang jatuh di kamar mandi. Karena orang awam masa iya nggak ditolong. Akhirnya ketika ditolong dibawa ke tempat yang lebih aman dan nyaman mungkin ya menurut pasien awam, sehingga pasiennya terjadi perluasan atau pecahnya pembuluh darah lagi ya, atau pasiennya ketika dibawa ada cedera servikal tambahannya, itu lebih bahaya lagi. Makanya perlu sekali khususnya misalnya pihak puskesmas, rumah sakit, klinik itu perlu melatih kader di sekitar rumah yang menjadi kader ya, biasanya ada kader posyandu, poswindu, itu harus kita latih supaya ketika menolong pasien stroke apa yang harus kita lakukan gitu ya, dan itu diberi sertifikat sehingga terjadi wewenang. Nah, supaya nanti ketika menolong dia tahu apa yang harus kita lakukan, termasuk tanda dan gejalanya ya. Oke, nah kalau pasien stroke terjadi serangan, biasanya ada beberapa kondisi yang menyebabkan pasien menjadi, kalau misalnya dia ada di bagian depan, pasiennya biasanya gampang marah, gampang sedih, moody. Ya, biasanya kenapa sih lansia itu di atas 45 sampai 54 tahun itu moody? Karena biasanya sudah ada kerusakan pada bagian di depan. Misalnya pada bagian frontal ya, dia harusnya bisa mengontrol. Jadi pasien ngomong perawat ngomong atau anak ngomong apa, dia sensitif, gampang marah atau gampang sedih atau gampang ketawa, gampang nangis, gampang jadi moody. Ini biasanya kita lihat di sini ada kerusakan di bagian frontal. Atau kalau dulu di bagian temporal, bagian samping. Nah, biasanya memori. Baru makan, dibilangnya belum makan. Kemudian dia lupa ini hari apa nih, jam berapa, sudah harusnya waktunya sholat lagi ya misalnya ya, atau menghafal nama, biasanya jangka panjang yang diingatnya, waktu perang dia ingat, tapi makan tadi barusan 5 menit yang lalu dia udah lupa, cucunya dia udah nggak ingat, dia ingat adalah mantan pacarnya. Nah, itu biasanya memori yang dia ingat, atau mungkin bahasa. Ya, nah biasanya yang paling sering diserang adalah di bagian temporal itu mengenai vokal atau bahasa. Pasien tampak pelo, biasanya mulutnya mencong, itu biasanya kalau kita suruh sebut misalnya bahasa apa gitu ya, misalnya langit biru, nah nanti dia sebutnya bledek, nah gitu ya. Jadi biasanya di temporal ini yang kita juga perhatikan, atau di parietal, atau di oksipital, atau di bagian cerebellum. Jadi kalau di cerebellum ini, kalau yang diserangnya di bagian otak
belakang, kemungkinan pasiennya ada gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, pasiennya resiko jatuh. Jadi kita harus pastikan dalam CT scan-nya pasiennya terkenanya di mana sih gitu ya. Atau kalau pasiennya, oh dia gampang lupa, oh dia gampang moody, oh berarti kerusakannya kemungkinan ada di sana. Kemudian kita akan CT scan untuk hasilnya ya. Dan ini biasanya efeknya tadi ya, jadi kalau kita suruh, ini masih ingat nggak Nek, ini siapa? Ini siapa ya? Nah, tapi nenek kenal nggak dulu mantan pacar nenek siapa? Oh iya si Budi. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja dia ingat. Jadi akhirnya pasiennya pusing, kemudian akhirnya dia sudahlah saya tidak mau ketemu orang. Akhirnya pasiennya mengurung diri. Itu termasuk pada pasien-pasien usia muda. Saya termasuk salah satunya sering ke rumah sakit, siapa yang di sini mungkin dari rumah sakit PON nih ya, rumah sakit pusat otak nasional, karena distress tinggi, teman-teman bisa saja ke rumah sakit saraf untuk cek sebenarnya saya sarafnya masih oke nggak sih, karena saya gampang lupa, saya gampang ini, ternyata bukan stroke, ternyata mungkin gangguan persyarafan yang lain atau gangguan memori di otak yang lain. Kalau yang paling bahaya adalah terjadinya, ingat stroke itu definisinya adalah pecah pembuluh darah di otak gitu ya, ada gangguan, ada sumbatan. Bisa jadi adalah sumbatannya kenanya di bagian memori, bagian temporal sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan. Atau di bahasa ya, atau mungkin pasiennya gampang ngantuk, pasiennya gampang capek, pasiennya gangguan koordinasi. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi apa sih Bu bedanya kalau pasien cuma gini aja Bu gejalanya? Sebenarnya ada gejala yang makanya kita bahas hari ini sesuai dengan judul, ada yang disebut dengan BEFAST atau BEFAST, itu singkatan. Silahkan di kolom chat, ada yang tahu singkatan BEFAST apa? Silahkan di kolom chat. Kalau ada yang tahu lagi, ada hadiah dari panitia. Itu adalah yang mendunia, yaitu BEFAST. Ya, nanti ada yang versi Indonesianya. Kita coba versi dunianya dulu, yaitu BEFAST. Kalau dulu pernah ada cuman FAST. Sekarang kita tambahin B atau BE tulisannya. Ada yang tahu, ada yang mau cari dulu, mau di copy paste dulu. Silahkan, kita ice breaking lagi. Oke, sudah ada, kita coba. Oh, bukan, masih izin bertanya, pertanyaannya masih kita keep deh. Sekarang pertanyaan saya tadi, ada yang tahu singkatan BEFAST? BEFAST. Karena teman-teman harus wajib kudu mesti tahu ya. Apa sih singkatan BEFAST supaya kita paham, oh ternyata dia ada gejalanya ini. Kalau dia gejalanya ini berarti kita harus waspada. Apa gejala BEFAST? Wah, saya kasih waktu 5 menit nih buat berpikir. Kita tunggu ya panitia. Ketika satu orang ada yang menjawab, langsung tentukan dia yang dapat hadiah jutaan rupiah dari panitia. Hadiahnya apa tadi Pak Andika? Dapat hadiah pulsa, Bu. Oh, pulsa. Kirain pergi haji jika mampu ya. Jika mampu. Oke, ada yang tahu nih, Ibu Ririn Sriwidiarti dari RSPJ. Bu Ririn, mana Bu Ririn? Bu Ririn, Iya, Bu. Oke, Bu Ririn. Nah, Bu Ririn nih sudah lama sepertinya di RSPJ itu apa Bu? Rumah sakit? Rumah sakit Pertamina Jaya. Oke, Jakarta ya Bu? Bypass. Bypass. Oke, jadi BEFAST itu apa tadi Bu? Balance, eye, face, arm, space, time. Apa Bu yang dimaksud dengan balance? Balance tuh keseimbangan ya, Bu ya. Apa yang dimaksud keseimbangan?
keseimbangan ekstremitas, bisa tangan, kaki, apa sih? Apa ya? Apa Cek. tuh? Apa sih Bu? Oke, ya. Eyes-nya gimana kalau eyes? Matanya tuh kadang suka ini apa kayak ini sebelah. Oke, melirik sana sebelah ya, suka Iya. ngelirik-ngelirik, nggak balik lagi ya Bu ya? Iya. Oke, kalau face? Face tuh mukanya kadang ketarik sebelah kalau yang terkena apa namanya Hemispermana gitu Iya, ya? iya. Oke, kalau arm? Arm tuh jari-jari apa ekstremitas yang apa suka kaku, keple gitu. Oke, speech? Bicaranya pelo. Oke, time? Time tuh waktu serangan ya Bu? Waktu serangan. Oke, ini juga ada yang jawab juga, nanti dipertimbangkan sama panitia, apakah Bu Ririn juga namanya, Ririn Aprilianti akan dapat juga karena hampir sama jawabannya ya. Jadi kalau zaman kapan ya? Tahun 2000-an, sekarang udah 2019 ya. 2000 kurang dari 2019 kita masih kenal dengan FAS. Sekarang kita kenalnya dengan BFAS ya. BFAS ini adalah ditambah cuman keterangan sih ya gitu ya, ada tambahan B-nya yaitu balance. Nah, kita lihat di sini. Apakah balance tadi? Nah, kita lihat di sini pasiennya biasanya ada gangguan koordinasi. Pasiennya suka sakit kepala. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah ketemu pasien yang sering sakit kepala, jangan dibiarkan. Ya, bisa jadi pasiennya memang ada pecah pembuluh darah, ada emboli terlebih dahulu ya, ada emboli, ada sumbatannya karena apa? Bisa karena aterosklerosis, bisa karena plak, emboli atau tumor otak. Nah, kita harus tahu. Jadi itu yang tidak boleh disepelekan. Pusing itu nggak boleh disepelekan ya, walaupun hanya sebatas migrain, apalagi vertigo itu yang bahaya. Kemudian eyes, tadi kata Bu Ririn bahwa matanya jadi ada yang melenceng, makanya kita ada tes neuro ya. Biasanya kita tes neuro, pulpen kita taruh di sana atau tangan, pasiennya suruh ngikutin, kepalanya tapi nggak ngikut, tapi kita ngikutin tangan kemana, kemudian gini lagi kita ikutin. Nah, itu ada pasien yang tidak bisa ngikutin satu bola mata. Ya, kalau kerusakannya pada hemisfer sebelah kanan, maka yang kerusakan adalah pada kerusakan organ sebelah kiri atau sebaliknya, karena pembuluh saraf kita tuh menyilang gitu ya. Jadi kalau misalnya hemisfer sebelah kanan, maka di sebelah kiri organnya akan mengalami kerusakan. Nah, biasanya mata sebelah tuh pasien seperti juling lah, tapi bukan juling ya. Kalau juling tuh apa ya bahasa juling tuh? Jadi matanya ada yang tidak koordinasi tidak baik. Ketika kita lakukan gangguan keseimbangan, gangguan koordinasi, apakah pasien bisa? Atau pasiennya suruh jalan garis lurus, pasiennya suruh tutup matanya. Kalau orang yang benar neuronya nggak bermasalah, dia lurus, kemudian dia lurus mengikuti alur. Tapi ketika jalan lurus, dia akan belok. Nah lo dia kemana? Nah, jadi biasanya salah satunya adalah seperti itu. Kalau F-nya adalah face, tadi yang dikatakan Bu Ririn benar, pasiennya biasanya ada tiba-tiba mencong. Ya, tiba-tiba mencong bisa dari pipi sampai ke bibir ya. Jadi dia mencong ke bawah. Kemudian arms, biasanya tangan. Biasanya sebelah ya, pada bisa hemiparise atau mungkin hemiplegia, kelumpuhan dan kesemutan itu gejala awal sebenarnya. Kalau kesemutan sampai kelumpuhan, nah itu pasiennya suruh angkat, kita hitung kekuatan otot 0 sampai 5 ya, apakah dia bisa mengikuti gerakan tanpa dengan gravitasi atau tanpa tekanan, itu harus kita cek ya. Kemudian dengan speech, pasiennya kalau kita sebut misalnya nama saja ya, misalnya namanya Ibu Ririn, ya jawabnya bla 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 gitu ya. Nah, itu biasanya sudah karena apa tadi ada pelo, bibirnya mencong ke samping ke bawah. Nah, itu biasanya kita lihat. Kemudian juga waktu. Nah, waktu ini respon ya. Nah, ini harus kita lihat apakah ini hati-hati. Time itu kadang kalau kita pakai teori jangan pakai 911. 911 itu untuk di mana? Di luar negeri ya. Karena time di setiap negara tuh beda-beda. Di Hong Kong 11 berapa gitu ya. Di Filipina 11 berapa. Nah, kalau di Indonesia ada yang tahu nggak berapa?
Satu-satu berapa? Ini nggak dapat hadiah sih, tapi bisa disebutin di kolom chat. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien yang mau menghubungi kemana sih? Nanti saya nelpon ini totonya pemadam kebakaran lagi gitu ya. Nah, ada yang tahu kalau emergency stroke kita kemana nelponnya? Jangan 08777 yang disimpan di handphone. Ada yang tahu? Ayo, teleponnya kemana? Di sini nggak ada ya. Nah, telepon ambulannya, nelponnya nomor berapa? Saya tidak disebutkan di sini 911. Nanti kalau ibu telepon 911 nyambungnya ke Amerika lagi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia berapa ya? Ada yang tahu? Coba kita lihat di sini 119 ya. Nah, ini panitia Bapak ini orang ambulan nih Pak David ya. Nah, jadi orang ambulan tahu teleponnya 119 atau 11 berapa? Kalau di Tangerang tahu nggak 11 berapa? Emergency call. Ayo. Ini harus disimpan di handphone, apalagi pasiennya sudah punya riwayat. Bu, Bapak ketika penyuluhan, sudah tahu nomor handphone berapa yang harus kita nomor telepon emergency belum ada di ininya, adanya nomor anaknya ya, pas dipencet nggak kehubung-hubung, tapi kalau 119 segera terhubung ya. Jadi ini adalah BIFAS, dan kalau di Indonesia juga atau berdasarkan dari Kemenkes ya, di mana ada istilah yang namanya segera ke RS. Nah, ini gejala tanda stroke. Tadi kalau BIFAS ini dunia. Kalau di Kemenkes atau di Indonesia kita kenal dengan segera ke RS. Ini gejala dan tanda-tanda stroke yang selanjutnya. Sama ya, kurang lebihnya. S-nya itu senyum, tidak. Coba kalau Bapak Ibu senyumnya sinis, itu berarti stroke. Ya, jadi kalau saya suruh, ayo senyum, 2 cm, 2 cm, jangan 2 cm, yang ini nggak mau. Seperti orang lagi manyun, gajiannya nggak turun gitu ya, insentifnya nggak turun, nah berarti pasien itu bukan pasiennya stroke, perawat stroke namanya ya. Jadi senyumnya pasiennya cuma ini aja ya, setengahnya, jadi senyumnya simetris, mencong ke satu sisi aja. Kemudian gampang tersedak, sulit minum air. Kemudian untuk gerakannya juga hanya separuh ya, melemah tiba-tiba atau hemiparise sebelah ya. Jadi hanya sebagian tubuh yang bisa aktivitas, kekuatan ototnya 0, 1 biasanya ya, tidak sempurna. Kemudian bicaranya pelo ya, atau pasiennya tadi kebas ya, ke-nya itu kebas atau baal atau kesemutan. Nah, jadi kalau ada gejala seperti ini, pandangan kabur tiba-tiba, sakit kepala, coba evaluasi diri. Ya, senyum sih masih oke lah, gerakan masih oke, bicara juga masih oke, tapi kebas, pandangan kabur tiba-tiba, sakit kepala yang muncul tiba-tiba, dan biasanya gangguan sampai keseimbangan kayak vertigo, kayak gempa. Jadi kalau tiba-tiba gini, gempa nggak sih? Mentang-mentang Banten sering gempa, akhirnya dia pikir itu gempa, padahal sedang mengalami sakit kepala yang muncul tiba-tiba. Dari gejala ke RS ini ada masalah, ini sudah iskemi sebenarnya. Tapi bisa reversible, karena apa? Otak kita masih kembali lagi, karena ternyata gaya hidup kita nggak diterusin. Tapi kalau ternyata ada faktor usia, ada faktor tadi yang bisa dirubah tadi ya, misalnya gaya hidup dan sebagainya, kita rubah, ini tidak terjadi. Tapi kalau masih diteruskan, ya ini tadi akibatnya. Jadi bisa BIFAS, ini yang mendunia tadi, balance, eyes, face, arm, speech, dan time-nya, gejalanya seperti ini versi dunianya, kalau ini versi Indonesianya ya. Jadi segera ke RS, itu ingat slogan. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu di masyarakat, pasiennya ada gejala begini, ini harus curiga. Ya, jangan cuma curiga, dibawa ke rumah sakit. Oke. Nah, ini adalah skornya. Siapa yang di rumah sakitnya sudah pakai skor ini? Sudah pakai dengan skor National Institute of Heart Stroke Scale, boleh dimodifikasi atau boleh pakai skala ini, memang agak kecil-kecil ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa searching lah dengan National Institute of Heart Stroke Scale. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah sakitnya, ini nama pasiennya siapa ya, terus kemudian usianya berapa, kemudian Ibu cari kategorinya ya, derajat kesadarannya berapa, mulai dari ini apa nih, sadar ya, mengantuk, stupor, koma ya, sampai derajat kesadarannya apakah dia bisa menjawab pertanyaan, melakukan perintah, ini terus sampai ada 11 ya. Ada 11 data yang kita klarifikasi ke pasien, apakah pasien
mampu melakukan gerakan sampai berbicaranya gitu ya. Nah, kalau pasiennya skornya dihitung kurang dari 5 biasanya adalah derajatnya ringan. Kalau di Indonesia kan ya, kalau di dunia biasanya tidak terjadi stroke. Kalau 1 sampai 4 minor, 5 sampai 15 moderate ya, 16 sampai 20, 21 sampai 42. Kalau di Indonesia kan biasanya di apa namanya diadopt ya ke Indonesia, biasanya kalau kurang dari 5 adalah ringan, 5 sampai 15 sedang, 16 sampai 25 berat, lebih dari 25 sangat berat. Nah, biasanya gitu ya. Tergantung Bapak Ibu nanti menskornya seperti apa, tapi bisa merujuk dari National Institute of Health Stroke Scale. Jadi Bapak Ibu untuk melihat dia struknya ringan atau berat dengan skala seperti ini. Jadi jangan nebak-nebak. Jadi kalau saya tanya mahasiswa, ini pasiennya struknya ringan, sedang atau berat? Ya kayaknya sih berat gitu, kok kayaknya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kan hampir semuanya di sini sudah nurse lah ya. Jadi kalau saya tanya nurse Ririn, pasiennya berapa skala ininya? Skala stroke-nya. Kayaknya, jangan kayaknya, itu namanya ilmu kira-kira. Kalau ilmu nurse sudah pakai NIHSS ya, atau National Institute of Health Stroke Scale. Jadi boleh pakai ini yang diadop, kemudian diindonesiakan ya, misalnya pasiennya dysarthria, afasia gitu ya, derajat kesadarannya berapa. Nah kalau misalnya pasiennya skornya 25 Bu, berarti mungkin dia derajatnya sudah berat, sehingga harus kita pastikan pasien ini bukan lagi preventif, pasien ini sudah harus rehabilitatif ya, terutama nanti kalau pasien ini sudah discharge planning atau rencana pulang ya. Nah ini sama juga ada pre-hospital stroke scale. Jadi kalau misalnya pasiennya sebelum masuk rumah sakit kita kaji juga sign dan simptomnya. Tadi kurang lebih ada BFAST, ada segera ke RS ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai panduan. Oke, yang harus kita keji dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke adalah kita harus lihat. Jangan lupa, mentang-mentang ini gangguan persyarafan, pasiennya akhirnya kita apa? Kita cuman mengkaji sarafnya, salah ya, tetap A, B, C, D, E. A-nya adalah airway, breathing, circulation, disability, exposure-nya tetap kita cek, tapi yang paling kita memang harus libatkan adalah nervus-nervusnya, yang harus hafal. Saya nggak nanya deh siapa yang hafal 12 nervus saraf kranial, tapi saya yakin di grup ini sudah hafal semua. Jadi kalau pasien, khususnya pasien stroke, biasanya ada ketidakmampuan dalam nervus kranial 5, 9, 10, 7, 12, itu yang biasanya suka terjadi. Di mana pasien-pasien ini biasanya nervus ketidakmampuan menelan, mengunyah, ya, sehingga pasien ini karena tadi pelo, sehingga gangguan nervus 5, nervus 7. Ada yang tahu nervus 5 dan 7 itu nervus berapa? Ada yang masih ingat? Coba silahkan di kolom chat ya. Ada nervus 5, nervus 7, pasiennya coba mengembungkan pipi Pak, suruh senyum. Pasiennya senyumnya cuma simetris, cuma satu doang. Kemudian pelo, tidak bisa mengembungkan, tidak bisa mengunyah. Ya, nervus 5 sama 7 itu apa sih gitu ya. Nah, biasanya ada gangguan pada nervus 5 dan 7. Kemudian ada yang menelan tadi ya, nervus 9, nervus 10. Biasanya dia tidak bisa mampu menelan, mengakibatkan pasiennya menjadi resiko aspirasi. Kemudian gangguan pergerakan lidah. Nah, jadi pasiennya suruh suruh buka lidahnya, suruh menggulung roll of tongue-nya, dia suruh menggulung lidah bisa atau tidak, lidahnya ke kanan, ke kiri. Makanya kalau pengkajian di sini saya yakinlah Bu Ririn dan teman-teman yang ada di sini, nurse yang sudah pinter-pinter di sini harus mengkajinya head to toe nilai saraf kranialnya. Jadi jangan sampai pasiennya cuma nervus 5 doang, ternyata pasti 7, 9, 10, 12 itu akan nyambung ya. Kemudian apakah pasien mengalami gangguan pada inkontinensia ya. Jadi bisa jadi pasiennya konstipasi, pasiennya buang air kecil tanpa disadari, atau pasiennya anyang-anyangan. Nah, itu karena ada gangguan nervus juga ya. Ini harus kita kaji. Kemudian yang paling kita sadari juga bahwa pasien pasti mengalami hemiparese, tetraplegi, kedua-duanya bisa saja ya terjadi karena pasiennya meluas tadi infaknya. Kalau hanya sebatas sebagian, kemudian kita harus lihat dulu. Kalau dia kerusakannya di hemisfer kanan, maka ada kelumpuhan di sisi kiri tubuh. Ya, apa yang harus kita lihat tadi? Yang kata Bu Ririn tadi bilang, matanya sebelah ada gangguan penglihatan, meliriknya
bola matanya tidak bisa kembali lagi kepada tempat semula, atau rabun tiba-tiba, gangguan persepsi, perilakunya impulsif, moody, biasanya seperti itu. Kalau hemisfer kiri, paralisisnya tubuh bagian kanan, ya sebaliknya. Tapi di bagian kiri biasanya gangguan afasia, bicaranya nggak jelas. Ya, ada perubahan kemampuan intelektual, mengingat. Jadi kalau gangguan di hemisfer sebelah kiri ini biasanya pada lansia, ya, mulai dari demensia, kemudian pasiennya tidak ingat sama sekali sampai penurunan kesadaran, biasanya ada lesi di hemisfer sebelah kiri, ya. Nah, ini adalah diagnosis yang mungkin banyak sekali, tapi saya ambil 4 core problem saja yang sering terjadi di pasien. Saya ambilnya di 3S ya, pasti teman-teman di sini sudah pakai 3S. Nah, jadi yang pertama ini kadang tidak pernah diambil nih. Bu, pasiennya kan gangguan perfusi cerebral tidak efektif. Di 3S, di SDKI nggak ada perfusi cerebralnya aktual. Ketika pasien sudah ada hasil CT scan, maka dia aktual. Jadi bunyinya aktual. Apa yang disebut aktual? Yaitu CT scan. Misalnya terjadi perdarahan di subarachnoid. Berarti sudah terjadi kan? Sudah terjadi ada lesi. Maka angkatnya penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Jangan lagi resiko gangguan perfusi cerebral. Kalau resiko, dia belum ada hasil CT scan, belum terjadi lesi, belum terjadi pecahnya pembuluh darah, mungkin masih iskemi saja, ya, masih cuman CKB, CKR, CKS gitu ya. Mungkin CKB-nya sampai pecahnya pembuluh darah, itu sudah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Edema cerebral, tekanan vena atau hipersensi intrakranial itu adalah penyebab atau etiologi sehingga terjadinya penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Saya yakin hanya 45% di ruangan Bapak Ibu yang mengangkat penurunan kapasitas adaptif intrakranial pada pasien SNH. Kenapa? Karena nggak pernah baca buku 3S-nya. Kecuali di ruangan Bapak Ibu sudah pakai SKA-nya adalah SKA 3S gitu ya. Standar asuhan SAK ya, standar asuhan perawatannya sudah pakai itu. Yang kedua adalah gangguan mobilitas fisik terjadi karena hemipariseka, gangguan kerusakan otak tadi, keseimbangan gitu ya. Ini adalah gangguan mobilitas fisik. Ditandai dengan hasil kekuatan ototnya 0 sampai 5 dia berapa ya. Kemudian gangguan komunikasi verbal. Nah, tadi ditandai dengan hasilnya face dan speech gitu ya. Dia mengalami masalah, nah sehingga mengalami gangguan karena akibat gangguan neuromuskular. Bisa di nervus 5, nervus 7 gitu ya. Atau nanti akhirnya pasiennya mengalami gangguan pada ada gangguan menelan. Ya, biasanya pasien ada gangguan menelan di buku 3S-nya juga ada, itu juga salah satunya. Yang tadi karena pasien gangguan menelan, akhirnya pasiennya menjadi resiko aspirasi. Ini yang bahaya. Pasien stroke non-hemoragik, tapi pasiennya sadar, pasiennya bifasnya sangat nyata, dia tanda dan gejalanya sangat nyata, face-nya mencong, nervus 5, 7, 10, 9, 12-nya bermasalah, Bapak Ibu jangan ragu untuk pasang NGT-nya. Karena kalau Bapak Ibu tidak pasang NGT, nutrisi pasien tidak tercapai. Kenapa? Saya bisa kok pasiennya pakai sendok dikit-dikit. Sampai berapa lama nutrisinya? Bu Ririn hopeless, Bu, pasiennya nggak mau pasang NGT, udahlah saya capek, biarin aja gitu ya. Nah, bagaimana mungkin pasiennya tidak mengerti karena pasiennya sadar tapi mau dipasang NGT pasti nggak mau, kecuali pasien nggak sadar, mau nggak mau dipaksa juga harus mau gitu ya. Kalau pasiennya sadar ya kita jelaskan, Bapak ini gangguan ini. Kalau nanti nasinya atau buburnya atau cairannya air itu masuk ke dalam bukan pencernaan, karena kan bedanya cuma di sini ada sphincternya yang membedakan nafas dengan menelan. Ketika nervusnya mati, dia tidak ada refleks menelan, maka dia masuk ke sistem pernafasan, tersedak, masuk ada nasi ada cairan di paru-paru yang masuknya melalui karina dan sebagainya, itu akhirnya kemana-mana.
jadi slam baru gitu ya, jadi sekret baru. Itu yang harus kita pastikan, bahwa pasiennya harus kita cegah dengan resiko aspirasi. Kita angkat masalah ini ketika pasien tadi nervus yang tadi saya tentukan sudah terjadi. Karena apa tadi? Penurunan tingkat kesadaran, gangguan menelan, dan gangguan mobilitas fisik ya. Ada resiko jatuh, ada gangguan menelan. Banyak sekali memang diagnosis yang lain, tetapi core problem yang biasa terjadi pada pasien dengan stroke ini adalah masalahnya. Nah, luarannya atau kriteria hasilnya apa? Ini juga dari luaran SLKI ya. Kita angkat bahwa kalau peningkatan kapasitas adaptif intrakranial diagnosisnya, maka luarannya kapasitas adaptif intrakranial meningkat. Dalam berapa lama? Tergantung dari kondisi pasiennya yang mau kita lakukan. Kalau Bu Ririn pasiennya koma, Pak Andika tadi kondisinya ada yang sadar, kan beda-beda ya pasien karena kerusakannya di mana, gangguan kesadaran atau tidak. Ini tergantung, ada yang 24 jam, ya, kemudian nggak mungkin dalam waktu 2 jam ya, karena peningkatan kesadaran biasanya ada 24 jam atau 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, nah ini silahkan. Kemudian gangguan mobilitas fisik meningkatnya adalah pasti ROM-nya jenisnya pasif ya, kalau dia hemiparise. Kalau sebelahnya masih aktif ya pasiennya harus boleh melakukan sendiri. Fisioterapi mobilitas fisik bisa dilakukan oleh perawat, sehingga rehabilitasi bisa dilakukan oleh perawat. Gangguan komunikasi verbalnya, harapannya komunikasi verbalnya menjadi meningkat. Kita ada terapi terapi komunikasi di pasien, makanya mudah-mudahan rumah stroke yang saya mau buat ini isinya adalah hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya lagi kumpulin teman-teman yang memang pakarnya, nah supaya nanti terapi rehabilitasi keluarga bisa tercapai dengan kita adanya rehabilitasi khususnya dengan nurse. Kemudian kalau resiko aspirasi, tingkat aspirasinya meningkat. Harapannya tidak terjadi aspirasi ya. Nah, intervensinya mungkin Bapak Ibu bisa baca, ada juga di Siki ya. Harapannya adalah ini tindakan-tindakan intervensi keperawatan ya. Sekalipun harus ada kolaborasi, adalah kolaborasi yang sifatnya memang lebih ke arah pengobatan. Tapi kalau pasien stroke biasanya arahnya ke rehabilitatif, sehingga intervensi-intervensi yang saya buat ini adalah intervensi-intervensi kita ke pasien, terapi menelan, pemberian makan enteral, kemudian pencegahan aspirasi. Nah, kemudian yang kolaborasi adalah kepatuhan bagaimana pengobatan. Obat hipertensi itu sejauh ini masih aman dikonsumsi tubuh oleh pasien setiap hari. Jadi pasien, kalau pasiennya memang hipertensi, harus tetap mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, kemudian dikontrol. Itu yang penting. Sama seperti pasien diabetik, harus patuh minum obat gulanya, tapi harus kontrol. Jangan sampai tadi gulanya 200, minum-minumin obat yang geli-geli atau suntik insulin, kemudian tidak pernah kontrol. Akhirnya tadi 200 turun jadi 80, jadi 60, jadi penurunan kesadaran. Banyak pasien yang nggak tahu. Saking mau sembuhnya dosisnya tambahin sendiri, masukin semaunya sendiri. Itu yang nggak bisa ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan di pasien. Manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Ingat, kalau pasien stroke nggak boleh konstipasi. Kalau pasien konstipasi apa yang terjadi? Terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Kalau pasien terjadi peningkatan tekanan intrakranial, bahayanya adalah pecah pembuluh darah otak berlanjut. Jadi kalau saya kepala ruangan, saya lagi supervisi, Bu Ririn, ini pasiennya udah BAB belum hari ini? Nggak tahu Bu, nggak ditanya. Lah kan pasiennya memang penuh kesadaran, tapi BAB nggak hari ini? Kayaknya belum BAB, kita cek tidak ada bunyi bising usus. Wah, berarti pasiennya konstipasi. Kalau pasiennya sadar nanti, pasiennya meneran, pecah pembuluh darah, itu salahnya kita. Jadi sama seperti pemantauan kapasitas adaptif intrakranial ya. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak boleh, posisi apa yang tidak boleh pada pasien stroke hemoragik khususnya? Posisi apa yang ada yang tahu? Tidak boleh kepala lebih rendah dari kaki. Namanya posisi apa? Ayo. Posisinya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Posisinya apa? Ada yang tahu? Di kolom chat boleh, komunikasi langsung boleh. Bu. Apa? Trendelenburg. Trendelenburg
agak susah ya Bu nyebutnya. Posisi Trendelenburg itu yang tidak boleh, yaitu kepala lebih rendah dari kaki. Misalnya ada pasien tidak sadar di kamar mandi. Kalau saya dulu belajar di PMR waktu SMP, ada orang pingsan, kakinya tinggiin supaya darahnya lari ke otak. Nah kalau pasien stroke gimana? Makin pecahlah pembuluh darah otak karena terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Jadi kita kalau mau menolong pasien tidak yakin, jangan sampai salah ya. Mungkin teman-teman di sini sudah BTCLS juga, sama seperti pasien cedera servikal. Kalau orang Indonesia tuh gampang menolong gitu ya hatinya, tapi salah. Jadi akhirnya ketika mobilisasi salah. Penanganan pasien stroke, penanganan pasien digigit ular, dan penanganan pasien kecelakaan cedera servikal itu tidak boleh mobilisasi atau imobilisasi. Tidak boleh sembarangan. Pasien digigit ular jangan dipindahin sebelum Anda bandage, sebelum Anda bidai. Ya, sama seperti pasien stroke. Kalau nggak pede, panggil langsung intervensi calling 119-nya, atau nanti saya kasih tahu ada aplikasi FAST. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi, itu yang harus dikasih tahu sama orang awam, ya. Nah, ini jika korban tidak sadar diri, tetap tenang. Ini perawat yang panik, ya. Terus pastikan korbannya sadar atau tidak. Harus AVPU. Pasti Bapak Ibu di sini udah pada lulus BTCLS. Kalau enggak nanti saya suruh BTCLS-nya di Yatsi nih ya. Nah, Pak, Bu, pastikan sadar dulu. Jangan, Pak, Bapak itu mah bangunin bapaknya bangun sahur ya. Jadi pastikan ada denyut nadinya enggak, nafasnya bagus enggak. Kalau memang tadi enggak pede, kita langsung panggil Public Safety Center-nya yaitu 119 atau lakukan resusitasi jika memang pasiennya tadi ya, kalau kita lihat ABC-nya bermasalah. Itu pokoknya saya nggak bahas BTCLS, yang kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian ini yang tadi disebut dengan golden period. Nah, kalau kurang dari 2 jam, diduga serangan stroke-nya harus segera dibawa ke IGD. Ini penanganan harus tahu cara bawanya. Jangan digotong kayak gotong kambing habis disembelih ya. Jadi kepalanya kemana-kemana ya, terus kemudian kaki sama tangan itu biasanya kalau orang awam ya gitu. Kurang dari 2 jam ini rumah sakit harus segera mendapatkan obat-obatan trombolitik, obat-obatan stroke lah ya. Kalau pasiennya memang ada gejala mungkin penyakit jantung, itu harus kita juga perhatikan apakah butuh Monaco ya, obat-obatan morfin, nitrogliserin dan teman-temannya itu. Kalau jika serangan segera telepon, kemudian ambulannya datang langsung dibawa, itu harus segera. Nah, biasanya kalau pasien di IGD atau rumah sakit terdekat, kita tadi sudah telepon, kalau misalnya Bu bagaimana, ternyata kita jauh dari mana-mana, pakai mobil boleh nggak? Yaitu mobil itu siapa yang di sini tinggalnya di sangat pedalaman. Nah, dulu saya pernah di salah satu pedalaman daerah Banten, di sana kalau di sana dusun ya, kepala dusunnya itu menyediakan mobil khusus yang dimodifikasi. Jadi kalau dia melahirkan, ada yang nggak sadar, ada yang ini, ada itu, dia udah siap. Nah, itu biasanya memuakafkan atau menghibahkan namanya ya. Nah, itu karena dimodifikasi. Nah, isinya juga harus ada oksigen dan sebagainya ya. Nah, kalau kurang dari 2 jam, ini harus maksimalnya 2,5 jam. Tapi kalau kurang dari 4,5 jam, nah ini harus kita perhatikan. Kalau lebih dari 4,5 jam, berarti sudah meluas infaknya. Kemungkinan ini harus kita pastikan ya. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah meluas ya, pasiennya sudah terjadi penurunan kesadaran, pasiennya sudah pecah pembuluh darah, kalau sudah kita CT scan ternyata ada infak yang meluas, ada perdarahan subarachnoid misalnya, nah ini harus dilakukan kraniotomi untuk memperbaiki gitu ya. Memperbaiki pembuluh darah. Jadi biasanya kraniotomi dilakukan, atau biasanya kita lakukan istilahnya ada yang namanya shunting. Nah, ya ada kita shunting, atau mungkin hanya dilakukan kraniotomi kemudian bisa kita perbaiki, kemudian nanti pengobatan dan rehabilitasi. Yang paling sulit adalah sebenarnya rehabilitasinya ya. Nah, ini yang saya informasikan yang sekarang sedang tren, bahwa ada aplikasi FAST.
FAST Rescue namanya. Nanti teman-teman bisa klik tombol panik di sana, kemudian nanti rumah sakit yang dikenal dengan stroke ready, mereka sudah ready. Ada beberapa rumah sakit terdekat di wilayah kita yang sudah siap untuk menjadi rujukan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buka Play Store, klik saja ada Fast Rescue. Ya, ini Fast Rescue di sini nanti ada apa namanya tombol-tombol, ada aplikatifnya bilangnya di sini apa-apa, misalnya salah satunya rumah sakit. Nah, misalnya rumah sakit apa. Nanti di sini ada kok, gampang sekali, tinggal daftar pasiennya apa, langsung pakai aplikasi ini. Ini tinggal tombol panik. Ini jangan kepencet, nanti kalau secara otomatis ambulan akan connecting. Ya, di sini ada beberapa rumah sakit yang bisa Bapak Ibu lihat. Kalau di sini apa nih contohnya, rumah sakit Siloam Kebon Jeruk gitu ya. Bu, rumah saya di Sepatan misalnya ya. Nah, silakan dicek aja rumah sakit terdekatnya di mana. Rumahnya pedalaman sekali Bu, apakah ambulans ini akan silahkan saja disesuaikan. Kalau misalnya memang di rumah sakit rujukan, rumah sakit terdekatnya boleh ya, atau IGD terdekatnya, atau ini khusus memang Fast Rescue ini rumah sakit stroke, khusus stroke, penanganan stroke yang memang sudah terekomendasi di Fast Rescue. Dan ini nanti Bapak Ibu dapat materi ini, nanti silahkan klik aja, nih ada video tentang Fast Rescue sebenarnya ya. Ini aplikasi yang dibuat oleh Indonesian Stroke Society. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pelatihan tentang stroke, nanti Bapak Ibu juga jadi nursing stroke di bagian dari Fast Rescue ini gitu ya. Nah, ini nanti silahkan boleh, ini adalah yang tren terbaru seperti ini. Nah, pasien stroke ini atau keluarga atau kita sebagai orang awam ini harus punya nih aplikatif ini di handphone kita. Jadi kalau ada tetangga kita yang ini, kita sudah mengklik tombol panik, ini namanya tombol panik ya. Jadi tinggal klik tombol panik ini saja. Oke, jadi harapannya yang tadi saya sampaikan bahwa bifaskah atau segera ke RS, yang penting tanda dan gejala tadi sudah Bapak Ibu ketahui. Kalau ada keluarganya atau pasien yang mengalami masalah tadi, silahkan, oh ini kayaknya mulutnya mencong, oh ini kayaknya tangannya nggak bisa agak kelumpuhan sebelah, atau pasiennya nggak balance, matanya begini, silahkan langsung segera ke rumah sakit saja ya, atau telepon IGD atau mungkin periksa ke dokter untuk lebih lanjut. Barangkali masih 2 jam, kalau sudah lebih dari 4,5 jam, kemungkinan khawatir meluas, sehingga apa yang harus kita pastikan dengan pesan perilaku sehat? P-nya adalah periksa kesehatan, hanya atasi penyakit, diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik, jangan mager, hindari rokok, alkohol, dan sifatnya yang zat-zat karsiogenik ya, dan juga perhatikan kondisi penderita stroke ya, di mana stroke ini bisa sampai pasien resiko jatuh ya. Jadi biasanya, Bu, kenapa sih kalau pasien stroke selalu di kamar mandi? Nah, itu ya, karena biasanya tekanan kalau kita antara udara cairan atau kelembapan di kamar mandi biasanya dingin, kemudian tubuh kita termoregulasinya lagi panas. Nah, itu jadi seperti kita kalau gelas kemudian dimasukin air panas yang mendidih, pasti pecah atau retak. Nah, itu adalah gambaran otak kita. Jadi biasanya pasien tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh itu karena tadi bisa jadi hal-hal seperti itu. Kemudian jangan pernah, ini juga mitos, jangan pernah menusukkan supaya pembuluh, kan kalau stroke itu definisinya pembuluh darahnya nggak lancar gitu ya. Jadi itu pakai jarum pentul atau sejenisnya, nusuk di tangan atau jari-jari, kelima jari ditusukin atau di kuping ditusukin, darahnya dipencet-pencetin, terus nanti pasiennya sadar. Itu udah tidak dianjurkan. Bisa jadi malah menimbulkan tetanus ya, karena apa? Ternyata jarum pentulnya karatan, atau tadi yang digunakan tidak steril, sehingga membuat jadi kematian. Jadi ingat ya, tidak melakukan apapun atau tidak memindahkan pasien jika kita tidak punya kualifikasi untuk itu. Mendingan telepon
rumah sakitnya, ya, atau tadi tekan tombol panik tadi di fast rescue, ya. Pastikan bahwa stroke itu tadi dengan gejala fast atau BFAST atau segera ke RS, gitu ya. Kemudian panggil nomor darurat dan peroleh perawatan dan pengobatan yang tepat, ya. Jadi jangan sampai Anda bilang pasien stroke, pasiennya diguna-guna. Itu banyak ya di beberapa masyarakat yang mengatakan seperti itu. Oke, jadi pada kesimpulannya bahwa pasien stroke ini adalah bagaimana kita mengenali tanda dan gejala. Ketika teman-teman sudah mengenali tanda dan gejala dengan tepat, baik BFAST maupun segera ke RS, maka penanganannya segera tidak lebih dari 4,5 jam atau kurang dari 2 jam. Ya, kurang dari 2 jam dari serangan harus segera. Bisa telepon 119, bisa segera ke RS, bisa ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap atau bagus, atau kita sudah terlatih, atau kita segera menghubungi IGD saja, rumah sakit yang terdekat memang sudah kita punya, atau tadi telepon 119 atau tekan tombol panik, ya, sehingga time yang tepat adalah membuat cepat penanganan, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau saya izinkan ada video mungkin tadi ya, sorry, mana? Masih ada waktu kah? Masih Bu, masih ada waktu. Oke, tapi kayaknya saya nggak ada nggak ininya kalau screen video nanti ini nggak ya? Coba kita ini kan dulu ya. Oke, mungkin saya kembalikan dulu deh ke moderator sambil saya nyiapin apa namanya video. Silakan moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Zahra atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, jelas sekali ya. Jadi sangat-sangat menambah wawasan kita semua, terutama di bidang stroke ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini sebelumnya sudah ada yang bertanya lewat kolom komentar ya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Ibu Lisbeth. Ini pertanyaannya, apakah demam tifoid berulang dapat juga menyebabkan penyakit stroke atau penyakit pada otak? Oke. Kemudian ini mau dijawab dulu atau bagaimana Bu? Boleh dijawab dulu aja gitu ya? Boleh. Oke. Ya, terima kasih. Tadi siapa? Dari Ibu Lisbeth. Oke, Bu Lisbeth, terima kasih atas pertanyaannya. Kita pahami dulu bahwa tifoid atau demam tifoid itu kan, maksudnya gini, tadi pertanyaan penyebab menjadi stroke atau gimana? Tadi pertanyaannya, apakah demam tifoid berulang dapat Oke. menyebabkan penyakit stroke atau penyakit pada otak? Oke, ya kalau definisi stroke tadi kita kembalikan bahwa definisi stroke itu adalah pecahnya atau tersumbatnya aliran darah di otak. Bisa pecah, bisa ada sumbatan. Nah, kalau tifoid biasanya identiknya kan bakteri Salmonella typhosa ya. Bakteri Salmonella typhosa itu main ke pembuluh darah otak, tapi bisa jadi dia bukan terjadi sumbatan atau menyebabkan terjadi pecah pembuluh darah. Tapi yang diserang karena Salmonella typhosa ini mainnya ke yang arahnya apa namanya glukosa dan oksigen. Yang dia serang adalah selaput meningen, yang paling kejadian sering ya, yang sering terjadi, yaitu selaput meningen. Biasanya pasiennya terjadi meningitis, tapi gejala tifoid menjadi stroke itu hampir saya beberapa kali ketemu pasien tidak menyebabkan secara langsung ya, kecuali ada core problem lainnya. Tapi yang paling banyak dari tifoid menjadi meningitis itu yang sering terjadi karena si Salmonella typhosa main-main ke tempat yang mengandung kadar glukosa dan oksigennya tinggi, yaitu selaput meningen. Nah, selaput meningen yang diserang, bakterinya tumbuh di sana, pasiennya terjadi meningitis. Makanya tadinya dia cuma tipes, penurunan kesadaran ya, ternyata Salmonella typhosanya sudah banyak dan mainnya ke tempat yang lain, complicated penurunan kesadaran. Jadi pasiennya tidak tertolong karena penurunan kesadaran akibat meningitis. Itu yang sering terjadi. Kalau terjadinya stroke dari tifoid sih sejauh saya pengalaman saya belum pernah menemukan secara langsung kecuali ada core problem karena dia pecahnya pembuluh darah di otak ya. Kalau pecah itu berarti kan sumbatan yang tidak
apa namanya tidak cepat, biasanya lama ya, namanya disumbatan. Kayak Bapak Ibu tadinya rumahnya gotnya bersih, lancar, jaya, terus 20 tahun ditinggali pasti ada sampah, ada lumut. Jadi 20 tahun tiba-tiba banjir. Nah, itu yang harus kita bypass, harus kita kuras, kita kasih trombolitik supaya si darahnya ngalir lagi gitu maksudnya. Makanya dilakukan craniotomy, harapannya dilakukan VP shunt. Jadi diberikan shunting, dikeluarkan melalui peritoneal, cairannya dikeluarkan, nah gitu biasanya seperti itu. Oke, Bu Lisbeth, silahkan ada lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, ini dari Ibu Neneng, Bu ya. Izin bertanya, apakah ada kesemutan dan kebas di salah satu tangan merupakan tanda gejala stroke? Bukankah kolesterol tinggi pun menimbulkan kesemutan? Oke, ya tadi saya sebutkan bahwa kan ARMS ya, ARMS biasanya salah satunya adalah pasiennya ada kebas atau baal, itu salah satu gejala ringannya, biasanya pasiennya stroke iskemi awalnya. Kenapa kebas dan baal tadi adalah gejalanya? Karena pembuluh darah kita yang perifer, yang jauh dari tubuh, itu tidak dapat supply. Jadi sama seperti kalau Bapak Ibu sering ngantuk, nah, otak kita tuh cuma punya dua, Bu, yaitu glukosa sama oksigen. Kenapa di jam 11, Bapak Ibu sampai jam 1, ini kan jam-jam kritis ya, jam 11, sampai jam 1, itu otak kita tuh cuma butuh glukosa sama oksigen. Bagaimana cara dapat oksigennya? Bukan kita menghirup oksigen sambil makan, tapi kita istirahatkan pembuluh darah supaya dia oksigen terjadi pertukaran. Nah, ternyata kolesterol yang tinggi itu mengakibatkan pembuluh darah kita tuh nggak dapat supply. Nah, pembuluh darah kita tuh isinya misalnya kolesterolnya tadi tinggi, jadi pekat. Jadinya ketika pekat, tangan kita yang harusnya jauh dari jantung, ini kan terakhir nih, tangan kita tuh adalah terakhir mendapatkan suplai nutrisi. Kemudian dia jauh dari jantung, untuk kata si jantung, just ya udah deh kepala dulu, just 5 liter perut dulu, just kaki itu belakangan. Makanya kaki dan tangan itu adalah gejala yang paling sering ditemukan pada pasien stroke gitu ya. Jadi kalau misalnya kesemutan dan baal itu biasanya satu sisi ya, kalau terjadinya kerusakannya kita baalnya kita di sebelah kanan nih, kemungkinan di hemisferis sebelah kiri yang mengalami kerusakan ya, atau kelumpuhan sebelah sisi namanya. Nah, kelumpuhan ini karena tadi kerusakannya hanya di tempat tersebut, nah mengakibatkan di sini nggak dapat supply. Makanya gejalanya adalah kesemutan dan baal biasanya gitu ya. Nah, jadi karena tadi saraf dan pembuluh darahnya mengalami sumbatan tadi gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Zara. Oke, ada lagi? Ada satu lagi nih Bu dari Latifah Maulina. Bagaimana penanganan kegawat daruratan bila ada orang tua atau saudara dengan CKD on HD atau HD rutin tiba-tiba terkena stroke, apa pertolongan pertama yang kita lakukan? Oke, CKD on HD-nya lagi di rumah sakit atau di rumah? Bu siapa? Bu Latifah. Bu Latifah boleh komunikasi, boleh? Bu Latifah? Ya, Bu. Rutin Bu HD-nya Bu. Enggak, maksudnya ini iya, maksudnya dia lagi di rumah sakit kejadiannya atau di rumah, Bu. Di rumah. Iya. Oke, gini, kalau dia mau CKD on HD, kayak mau dia kalau pasiennya gejalanya adalah stroke, dia mau dia pasien CKD, mau dia pasien PJK, selama itu di rumah, kecuali dia lagi HD terus dia stroke gitu ya, berarti kan lagi di rumah sakit ya kondisinya. Intinya kalau ibu sudah tahu, oh ternyata dengan gejala BIFAS atau segera ke RS tadi sudah ada gejalanya, maka kita sudah curiga. Tetap pertolongan pertamanya selalu pastikan RW-nya dulu, Bu. Takutnya gini, dia jatuh, RW-nya terhambat atau tersumbat. Itu yang pastikan dulu. Kalau di rumah, Bu tadi kan nggak boleh merubah posisi, tapi gini, merubah posisi itu bukan mengangkat dari kamar mandi ke kamar, apalagi ke tempat tidur. Posisi itu juga mempengaruhi. Khawatir tadi terjadi peningkatan tekanan intrakranial bertambah. Kalau posisinya tertelungkup atau posisi kepalanya terjepit begini, kan kita harus membuka jalan nafas. Makanya yang menolong harus perawat. Makanya kalau Bapak Ibu suka seuzon tuh dengan orang Cina, waktu dulu pernah ada video ya, ada
di Cina tuh kok ada orang kecelakaan nggak ditolong ya, bukannya ditolong karena mereka tidak punya kemampuan. Orang Indonesia tuh menolong sampai ke harta-hartanya diambil gitu ya. Ternyata posisinya salah yang membuat pasien menjadi mati padahal belum waktunya mati nih pasien. Nah ternyata pasien stroke juga sama. Intinya selalu RW-nya dulu. Kalau RW-nya dia memang oke, dia tidak bermasalah, maka kita harus segera telepon ya. Kalau misalnya ibu yakin bisa membawa pasien segera ke rumah sakit, segera dibawa ke IGD. Tapi saran saya telepon ambulan atau telepon IGD itu lebih efektif. Dari sekarang kalau misalnya pasien ibu atau orang tua ibu mengalami CKD on HD berarti kan beresiko karena udah kayaknya bifasnya kelihatan banget nih, sering kesemutan, sering pusing. Ibu di telepon di handphonenya sudah punya aplikasi FAST atau aplikasi atau telepon 119 ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu nanti terlambat ya, tidak bisa kurang dari tadi 2 jam masih bisa ditolong. Kalau misalnya waktunya 4,5 jam masih oke. Kalau lebih dari itu nanti beresiko sudah terjadi infak. Jadi selalu pastikan RW-nya dulu Bu Latifah, kemudian selebihnya tidak perlu melakukan apapun pada pasien stroke kecuali di rumah sakit. Itu saran saya, karena biasanya pasien suka pakai mitos ya, yang tadi ditusuk dulu pakai ini, pastikan dulu pasiennya sadar atau tidak. Nanti karena kita ketika lapor ambulans, nah biasanya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu boleh simulasi, sebenarnya saya tadinya mau ada simulasi aplikasi FAST-nya, cuma saya tadi teman saya nggak bisa untuk gabung ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mau boleh coba untuk aplikasi FAST-nya, lihat-lihat dulu aplikatifnya. Nanti kalau misalnya ada pasien atau keluarga itu bisa langsung ambulans datang atau yang rumah sakit terdekat yang bisa nanti ambulans segera datang. Jadi jangan sampai bawa ke mobil Avanza gitu ya, taruh terus pasiennya suruh tidur, belum masukinnya susah, belum kejedot sana kejedot sini. Itu pasien saya yakin sudah meluas. Itu pengalaman saya gitu. Jadi saya pun kalau di rumah di lingkungan kalau misalnya ada pasien seperti itu saya tidak mau karena saya nggak punya fasilitas. Saya lebih baik telepon ambulans. Rumah sakit terdekat saya adalah rumah sakit Primaya. Primaya lah yang IGD-nya yang harus saya hubungi. Jadi saya udah punya nomor Primaya, jadi segera gitu. Jadi misalnya seperti itu ya Bu Latifah ya. Baik Bu, makasih ya Bu. Ya, oke. Pertanyaannya, Bu. Silahkan, ada yang lain? Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman peserta. Kalau nggak ada yang nanya, nanti panitia yang nanya ya? Harus ditanya tadi Bu. Oke. Udah dapat ya boleh mau langsung bertanya juga boleh, nggak di kolom chat juga silahkan boleh. Ya nanti kalau mau berdiskusi, tadi soalnya CV-nya belum ditampilkan ya, jadi mungkin nanti kalau ada yang mau menghubungi atau mau berdiskusi silahkan. Ada beberapa penelitian saya pun yang terkait dengan CKD tentang lain-lain tadi ya, nanti boleh kita berdiskusi, silahkan nanti menghubungi panitia ya. Tadi saya kalau ke Pak Adi keluar ya, jadi CV atau mungkin tadi khawatir ada yang mau email, telepon atau apa silahkan boleh. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin atau sudah sangat jelas? Ini materinya sangat menarik sekali ya. Jadi memang penanganan awal stroke yang memang tidak menutup kemungkinan akan kita temui di kegiatan kita sehari-hari di rumah sakit ataupun di masyarakat. Karena memang stroke ini salah satu penyakit yang PTM yang menyebabkan kematian paling tinggi di Indonesia. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh nanti mungkin yang masih penasaran boleh nanti bisa menghubungi pihak panitia untuk bisa saya sambungkan nanti ke pemateri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Zahra yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita aplikasikan nanti di lahan klinis kita atau nanti di masyarakat. Oke, baik. Saya kembalikan ke MC
Bapak Andika, silakan. Ya, terima kasih Pak Hadi dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan atau materi saya yang kurang berkenan. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan boleh komunikasi dengan panitia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ilmunya. Terima kasih kepada Bapak Ahdi Jajuli Eskop dan terima kasih kepada Nurse Jahra Maulidia Septimar Eskop Mkop. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kepada para peserta yang beruntung, nanti setelah acara ini akan dihubungi oleh panitia. Pemenangnya ada 2 pemenang, yaitu Mbak Lisbeth Kristina dan Ibu Ririn Sri Widiarti. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan yang akan dibacakan oleh notulen kita, Ibu Juwati, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan Bu Jahra tadi, bahwa intinya adalah segera ke rumah sakit. Jadi jika ada tanda-tanda senyum tidak simetris, berarti segenya gerakan separuh anggota tubuh melemah, tiba-tiba raknya bicara pelo, ke-nya kebas atau baal atau kesemutan, R-nya itu rabun pandangan mata, S-nya itu sakit kepala hebat. Itu udah salah satu tanda-tanda dari stroke. Jadi kita, apalagi dengan kita ini sebagai kebanyakan non-rek ya, otomatis usia udah di atas 30 tahun dan dikatakan dari Bu Jahra tadi adalah resiko-resiko yang sudah sangat tinggi begitu. Kemudian faktornya kita harus faktor risiko itu kita harus hindari ya adalah kurang aktivitas fisik, kemudian hindari dengan untuk penyalahgunaan obat, kemudian stres mental fisik, migrain dan merokok. Jadi sebisa kita untuk menjaga kesehatan dini adalah itu yang dapat kita hindari kan. Untuk yang tidak dapat kita hindari, apa boleh buat, kita tidak bisa menghindari seperti umur, ras, dan jenis kelamin, kemudian genetik. Jadi berhati-hati untuk kita sendiri, keluarga, dan sekitarnya adalah yang tadi, segera ke rumah sakit. Dan golden period-nya yang benar-benar bisa kita ini kan adalah 4,5 jam ya, 4,5 jam golden period dari tanda-tanda stroke itu. Dan penanganan stroke adalah sebagai untuk mencegah kecacatan. Itu dari saya sebagai notulen yang disampaikan dari Bu Jahra kesimpulannya. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih Bu Jui atas kesimpulannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian doa yang akan disampaikan oleh Bapak David Mardiansah Eskop. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pemaparan dari narasumber tadi dan sudah ditutupnya acara oleh
pembawa acara, alangkah baiknya untuk menutup acara ini kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan acara ini dari mulai awal sampai akhir dengan baik dan tanpa kekurangan satu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina bi asma'ina wa abishirina wa yuqawitina ma ahyatana wa jahalul wa rishamina wa jahalul sirana a'lama adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit laina man la yarhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman serta dalam mengamalkannya. Atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir yaitu sebelum kita tutup acara ini bersama-sama, saya selaku MC pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenal di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar. Maka kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi nanti bisa kita share atau bisa Jepri di nomor flyer yang diumumkan ya. Ada foto bersama panitia? Boleh Bu, kita sesi foto bersama ya. Untuk teman-teman peserta silahkan boleh membuka videonya. Oke, untuk biar bisa kita close up ya. Oke. Pak David, seksi dokumentasi bisa dimohon minta tolong di screenshot atau di foto. Pak David? Oke, ini pada Oke, saya hitung mundur ya. Oke, 3. Pak David udah siap? Minta tolong foto. Ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa ya? Udah. Oh ya, siap. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bu Zahra ilmunya. Sama Bu Kristina. Makasih Bu. Sudah selesai panitia, saya izin Oke, live sekali ya. lagi terima kasih Bu Zahra. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Mudah-mudahan semuanya. Sukses ya. bermanfaat. Misalnya, apa sih yang membuat kita tidak nyaman ketika saya Sukses selalu kelompok 1. Iya Ibu. Terima kasih Bu Bianti. kemarin ya dirasakan oleh oh nggak nyaman ya, rasanya takut ya, kemudian khawatir atau saya sampaikan
Sudah Sudah bisa.